Cinta. Cinta, gadis cantik, pintar, dan periang ini, merupakan langganan juara lomba puisi di sekolahnya yang diadakan setiap tahun. Bersama keempat sahabatnya. Alia, tarik nafas dulu, Tak, biar bisa ngomong yang benar. Gadis yang paling kalem. Carmen, Mana sih anaknya? Gue timpa dia sekarang. si paling pemberani. Maura, Emangnya lu diapain sih? princess. Dan Millie, Kita lagi ngomongin siapa sih? gadis petakilan dan sedikit Lola. Mereka berlima merupakan pengurus mading sekolah di SMA Kolese Gonzaga. Ya ampun Alia. Cerita bermula ketika Alia memperlihatkan luka lebam akibat perlakuan kasar ayahnya, setiap kedua orang tua Alia bertengkar. Meski begitu, ibunda Alia berusaha keras mempertahankan rumah tangganya, meskipun ia kerap mengalami kekerasan secara verbal oleh suaminya. Lo tuh kalau ada masalah tuh di-share, jangan disimpan sendiri. Lo telepon ke rumah gue jam berapa aja, gue temenin, gue angkat, ngobrol sama gue. Lo dateng ke rumah sini jam berapa aja, gue bukain pintu, Al. Gue tuh sahabat lo. Untuk menghibur Alia, Cinta kemudian membacakan puisi yang ia kirim untuk lomba puisi tahun itu, yang inspirasinya Cinta ambil dari persahabatan mereka berlima. Ketika tunas ini tumbuh, serupa tubuh yang mengakar. Setiap nafas yang terhembus adalah kata. Angan, debur, dan emosi bersatu dalam jubah terpautan. Tangan kita terikat, lidah kita menyatu. Maka setiap apa terucap adalah sabda Pendita Ratu. Di luar itu pasir, di luar itu debu. Hanya angin meniup saja, lalu terbang hilang tak ada. Tapi kita tetap menari. Menari cuma kita yang tahu. Jiwa ini tandu, maka duduk saja. Maka akan kita bawa semua, karena kita adalah satu. Alia, Carmen, Maura dan Millie terpukau dan yakin, jika Cinta akan kembali memenangkan lomba puisi tahun itu. Hingga tiba hari di mana panitia lomba puisi mengumumkan pemenangnya. Bahwa pemenangnya adalah... Pasti menang deh, yakin. Dan pemenangnya adalah Rangga. Puisi tahun itu dimenangkan oleh Rangga, bukan Cinta. Pria introvert penyuka buku-buku sastra. Sahabat Rangga di sekolah hanyalah Pak Wardiman, penjaga sekolah, yang berinisiatif mengirimkan puisi milik Rangga untuk dilombakan. Sehingga Rangga tidak begitu antusias, begitu Pak Wardiman memberitahu Rangga akan kemenangannya itu. Penasaran pada puisi yang telah mengalahkannya, Cinta pun mengambil puisi yang ditulis Rangga itu untuk ia baca. Ku lari ke hutan, kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi, sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat, dan enyah saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok keraton putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya, biar terdera? Atau aku harus lari ke hutan, belok ke pantai? Cie, kayaknya dalam banget nih menghayati puisi sang pemenang. Sebagai pengurus mading, Cinta berinisiatif mencari sosok Rangga untuk ia wawancarai. Rangga? Cinta berhasil menemukan sosok Rangga yang tengah membaca buku sastra berjudul Aku, karya Sumanjaya, di perpustakaan sekolah. Barusan saya ngelempar pulpen ke orang gara-gara ada yang berisik di ruangan ini.
Saya nggak mau itu pulpen balik ke muka saya gara-gara saya berisik sama kamu. Cinta tidak menduga jika sikap Rangga akan sedingin itu terhadapnya. Bahkan Rangga menolak ajakan Cinta yang ingin mewawancarainya untuk bahan mading sekolah. Cinta melampiaskan kekesalannya terkait Rangga di hadapan keempat sahabatnya. Ia bahkan meminta Mili untuk mencatat sosok Rangga sebagai pria menyebalkan ke dalam buku curhat mereka. Amarah Cinta terhenti saat Borne, pria yang memendam perasaan terhadap Cinta itu mengingatkan jika mereka berdua telah berjanji untuk pergi bersama sore nanti. Kepergiannya bersama Borne dimanfaatkan Cinta untuk mencari buku berjudul Aku, yang sebelumnya ia lihat saat dibaca oleh Rangga. Mbak, akunya Sumanjaya ada nggak, Mbak? Akunya Sumanjaya. Oh, buku lama ya? Iya, nggak ada. Entah apa yang difikirkan oleh Cinta. Malam itu ia menulis surat kaleng untuk Rangga, yang membuat Rangga kesal setelah ia membacanya. Rangga lantas mendatangi Cinta di ruang madingnya dan mempertanyakan maksud Cinta mengiriminya surat itu. Kamu ini kenapa sih? Tersinggung gara-gara saya nggak mau diwawancara. Ya udah wawancara sekarang. Gak usah manja. Enak aja lo ngatain gue manja. Lo mau diwawancara sekarang? Basi, madingnya udah siap terbit. Tanpa Rangga sadari, bukunya terjatuh. Cinta mengambil buku itu dan membacanya. Usai membaca seluruh isi buku tersebut, Cinta mengembalikannya kepada Rangga dengan menyelipkan catatan di dalamnya. Menyadari jika buku itu ditemukan oleh Cinta, Rangga pun menyampaikan terima kasihnya, karena buku itu adalah buku lama yang sulit didapat. Cinta? Manggil. Kenapa? Mau ngajak berantem lagi? Oh enggak. Saya pengen ngucapin terima kasih sama kamu. Sempet kebingungan juga nyarinya. Kulangka soalnya. Lalu? Kok senyum? Lalu apa? Ya udah, gitu aja. Makasih ya. Hey, kamu tuh kalau lagi kebingungan tuh lebih nyenengin ya. Kamu bingung aja terus. Kamu? Hah? Iya kamu. Biasanya kan ngomongnya lo gue. Mas terus. Obrolan keduanya berlanjut membicarakan isi buku itu. Di mana Rangga mempercayai kebohongan Cinta, yang seolah Cinta telah lama membaca dan memiliki buku berjudul Aku itu. Rangga lantas memberitahu Cinta jika ia mendapatkan buku-buku lama itu di Kuitang. Oh, Kuitang. Udah lama lagi pengen kesana cuma belum sempet aja. Sore ini saya mau ke sana. Jangan salah sangka dulu, saya nggak ngajak kamu kok. Kalau mau ikut ya silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Iya, enggak sih juga nggak ngira kamu bakal ngajak ngedate. Ya saya juga cuma mau mastiin aja supaya nggak salah sangka. Ntar sore ya? Lihat ntar deh. Malu tapi mau, Cinta pun menerima ajakan Rangga ke Kuitang. Ini yang kau cari. Apa nih? New York, New York. Kenapa kau cari buku ini? Namanya kamu ke sana. Limbong, sang pemilik toko buku lama di Kuitang, akhirnya menemukan buku berjudul New York yang telah dipesan Rangga jauh-jauh hari. Ampun. Cinta teringat, jika sore itu ia seharusnya nonton konser pas band bersama keempat sahabatnya. Kamu nih pengen nonton karena kamu pengen nonton? Apa karena nggak enak sama teman-teman kamu? Ya dua-duanya. Saya pulang duluan aja ya. Kayak nggak punya pribadian aja. Hah? Apa kamu bilang? Iya, nonton harus sama-sama. Pulang sekolah juga sama-sama. Berangkat juga sama-sama. Apa namanya kalau bukan mengorbankan kepentingan pribadi demi sesuatu yang kurang prinsipil? Justru ini sangat prinsipil. Oh ya? Ngapain juga gue ngomong sama lo? Punya teman juga enggak. Paling enggak, saya nggak bergantung sama siapa-siapa. Yaudah deh, mendingan kamu susul teman-teman kamu. Bisa pulang sendiri. Apa tuh maksudnya? Ya, perempuan kayak kamu nggak pantas aja jalan tempat kayak gini sendirian. Perempuan kayak gue. Perempuan kayak gimana tuh maksud lo? Gue buang-buang waktu sama lo. Dipenuhi rasa kesal atas sikap Rangga, Cinta pun pergi dan menikmati konser pas band dengan keempat sahabatnya. Malam hari, Cinta dikejutkan oleh kedatangan Alia. Alia memilih menginap di kediaman Cinta malam itu, sebelum ayahnya memukuli Alia lagi, begitu Alia mendengar pertengkaran kedua orang tuanya.
Mengetahui jika Cinta tengah membuat lagu dari puisi milik Rangga, Alia pun menebak jika Cinta siang itu telah pergi dengan Rangga, sehingga Cinta terlambat ke konser pas band. Jadi tadi lo pergi sama Rangga? Cuma bentar, itu juga cuma nyari bahan buat mading. Asli cuma sekali, itu aja, itu juga karena terpaksa banget. Apalah, Kak. Tapi lo pergi sama Rangga kan? Tapi bukan ngedate. Jangan bilang sama si Maura dong, sama si Carmen, sama si Mili. Cinta sama gue pakai rahasian segala, kayak gue nih siapa aja. Terus lo ngapain aja? Ngapain aja lagi. Ya kesimpulannya, gue lebih perlu orang kayak Maura, kayak Carmen, kayak Mili, dan kayak Alia untuk jadi sahabat gue di dunia ini daripada orang nyebelin kayak Rangga gitu. Soalnya terus terang aja lo berempat tuh bener-bener baik banget sama gue. Lo berempat tuh sahabat gue sejati. Hari berlalu, Rangga menemui Cinta saat ia tengah mendukung Carmen lomba basket. Kedatangannya ialah untuk meminta maaf atas ucapan Rangga saat di Kuitang tempo hari. Saya mau minta maaf sama kamu yang di Kuitang kemarin. Apa-apaan? Saya ngerasa agak keterlaluan. Bagian mana yang keterlaluan? Yang jelas saya udah bikin kamu marah. Makanya sekarang saya minta maaf sama kamu. Ya udah dimaafin. Teman-teman kamu pasti nggak suka ya saya ada di sini. Kok lo jadi ngejelekin teman-teman gue lagi sih? Kamu sendiri malu kan ngobrol sama saya di sini? Kok jadi gitu sih? Ya, kalau kamu nggak malu, kenapa kamu nggak berani lihat mata saya? Malah ngeliat kanan kiri. Risih ya? Pikiran lo jelek amat sih. Saya cuma pengen baca pikiran anak-anak gaul kayak kamu dan teman-teman kamu. Udah bisa baca pikiran anak-anak gaul. Terus sekarang lo udah berani-berani vonis kita gak punya kepribadian, gak prinsipil. Nah sekarang kalau lo ngerasa aneh di tempat-tempat rame kayak gini tuh salah siapa sekarang gue tanya? Salah gue. Terus kalau lo sekarang gak punya temen sama sekali kayak sekarang tuh salah siapa? Salah gue. Salah satu temen gue. Salah siapa gue tanya? Lo tuh emang cuma pengen nyakitin gue tau gak lo? Lo tuh gak mau minta maaf sama gue, lo tuh cuma pengen nyakitin gue, jelek-jelekin gue sama teman-teman gue. Kalau gue bilang tuh ya, lo tuh bener-bener sakit jiwa. Borne yang melihat kejadian itu, lantas mengajak teman-temannya untuk menghajar Rangga. Ia tidak terima atas sikap Rangga yang berusaha mendekati Cinta, sosok perempuan yang Borne sukai. Borne kemana? Kekesalan Borne terhadap Rangga terus berlanjut, begitu ia mengetahui jika Cinta memajang puisi Rangga di mading sekolah. Alhasil, ia pun mencari tahu asal-usul terkait Rangga dan keluarganya. Gue sendiri nggak tahu persisnya tujuan kegiatan dia itu apa. Tapi asal lo tahu aja, keluarga Rangga tuh berbahaya. Diliputi penasaran, esok hari Cinta mencari keberadaan Rangga, yang sudah 2 hari ini tidak masuk kelas, setelah pemukulan yang dilayangkan Borne dan kawanannya. Bermodalkan informasi yang Cinta dapati dari Pak Wardiman, Cinta berhasil menemui Rangga di rumahnya, dengan kondisi wajah yang babak belur. Rangga? Yusrizal, ayah Rangga, menemui Cinta dengan membawakannya secangkir teh. Kok Om yang bikin sih Om? Mestinya siapa yang bikin? Cinta yang mau bikin, buat kami berdua. Monyet, katanya kamu mau masak. Jadi nggak? Sementara Cinta terkejut mengetahui jika Rangga pandai memasak, Carmen justru kesal dikarenakan Cinta yang belakangan ini jarang berkumpul dengan mereka, tanpa memberi mereka kabar. Karena janjinya kepada Cinta, Alia hanya terdiam menutupi kedekatan Cinta dengan Rangga.
Rangga hanya tinggal berdua bersama sang ayah, Yusrizal, seorang pensiunan yang hidup tanpa menerima uang pensiun bulanan dari pemerintah. Hal itu dilatar belakangi oleh Yusrizal yang pada tahun 1996 membuat tesis terkait kebusukan orang-orang di pemerintahan, sehingga ia pun dituding sebagai komunis yang berusaha membuat pergerakan makar terhadap pemerintah. Setelah diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat, istrinya pun meminta cerai, dan Yusrizal hanya tinggal berdua bersama Rangga, sementara kakak-kakak Rangga tinggal bersama ibunya. Cinta pun tersenyum, rupanya itu maksud Borne yang mengatakan jika ayah Rangga adalah orang yang berbahaya. Obrolan mereka seketika terhenti, setelah sekelompok orang melempar bom Molotov ke dalam rumah Yusrizal. Kejadian itu bukan kali ini saja diterima oleh Yusrizal. Sayangnya, Rangga tidak dapat mengejar para pelaku yang seketika memacu motornya dengan kencang. Kejadian itu tidak membuat Cinta takut. Cinta justru semakin dekat dengan Rangga, dan semakin jarang berkumpul dengan keempat sahabatnya. Ia bahkan beralibi kepada Mili, jika hari itu Cinta tidak bisa kumpul dikarenakan tidak enak badan, dan hendak berobat ke dokter, saat Rangga mengajak Cinta ke sebuah kafe. Cinta dari Alia. Cinta bahkan tidak dapat menemani Alia yang malam itu membutuhkan sosok Cinta. Gue ke rumah lo sekarang ya. Kenapa? Ngobrol sebentar aja. Boleh nggak? Hah? Ya gimana Al ya? Gue pas banget nih soalnya mau pergi nih. Pas banget nih. Ini di depan taksi baru udah nungguin tuh lama tuh. Cinta dan Rangga pun menghabiskan malam itu di sebuah kafe, di mana sepupu Rangga yang bernama Rama tampil sebagai penghibur kafe malam itu. Tidak adanya persiapan, saat Rangga meminta Rama mengajak turut Cinta naik ke atas panggung, Cinta pun meminta Rama untuk mengiringinya membacakan puisi yang ditulis oleh Rangga. Ku lari ke hutan, kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok ratan putih. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdera? Atau aku harus lari ke hutan, belok ke pantai? Bosan aku dengan penat dan hanya saja kau pekat, seperti berjelaga jika ku sendiri. Bosan aku dengan penat dan hanya saja kau pekat, seperti berjelaga jika ku sendiri. Di saat bersamaan, Alia mengurung diri di kamar mandi untuk menghindari pukulan ayahnya. Gimana sih? Tidak tahan, Alia pun memotong nadinya menggunakan pecahan kaca yang terjatuh. Kabar itu Cinta dapati sesaat setelah dirinya pulang ke rumah, dan melihat kedua orang tuanya tengah bersiap ke rumah sakit,
untuk menjenguk Alia. Cinta tentu saja menyesali perbuatannya, karena telah berbohong dan meninggalkan Alia yang malam itu membutuhkan dirinya. Carmen, Maura, dan Milly pun berduka. Maura yang kesal karena telah mengetahui kebohongan Cinta, lantas menyeret Cinta keluar dari ruangan itu. Mana aja sih lo, Tak? Sorry, Mar. Gue gak butuh permintaan maaf lo, gue cuma butuh penjelasan lo. Katanya lo ke dokter, terus bokap lo bilang, katanya lo ke klub. Gimana sih yang paling benar sih? Sekarang lo bukan cuma jago bikin puisi ya, lo juga jadi jago acting. Besarnya penyesalan Cinta, membuat Cinta tak kuasa lagi menemui sahabat-sahabatnya di sekolah. Cinta, Hingga akhirnya, Cinta memutuskan untuk menjauh dari Rangga. Sosok yang menurut Cinta telah membuatnya berubah, dan jauh dari sahabat-sahabatnya. Rangga, kayaknya kita gak usah ketemu-ketemu lagi. maksud kamu? Pokoknya berhenti deketin saya lagi. Deketin kamu? Kayaknya ada nggak jelas deh. Sejak gue ketemu lo, gue berubah jadi orang yang beda. Orang yang gak bener. Gini ya, Tak. Salah satu di antara kita itu pasti lebih punya hati atau punya otak. Tapi kayaknya kamu nggak punya dua-duanya deh. Asal kamu tahu, Tak. Kalau diperlakukan nggak fair gini sih saya udah biasa. Tapi satu, nggak usah ada maaf-maafan lagi. Saya setuju. Kita nggak usah berhubungan lagi. Sikap Cinta itu membuat Rangga semakin memantapkan hatinya untuk melanjutkan sekolah ke New York. Sementara Cinta sendiri mendatangi Alia dan menyampaikan permintaan maafnya. Enggak, Tak. Lo gak salah apa-apa. Cuma gue aja yang bertindak bodoh. Enggak, tapi kan seenggaknya gue kan... Udahlah, Tak. Kalau ngomongin soal hikmah, tindakan bodoh gue ini malah nyadarin nyokap gue. Hah? Maksud lo? Nyokap gue udah mutusin untuk ninggalin bokap, Tak. Alia bersyukur. Karena setelah kejadian itu, Ibunda Alia memutuskan berpisah dari suaminya. Dan kini, Alia dapat hidup tenang bersama ibundanya. Ngomong-ngomong, malam itu lo pergi kemana, Tak? Ya... Lo pasti bisa nebak lah. Pergi sama Rangga, ya? Cinta pun mengakui, jika malam itu, ia tengah pergi bersama Rangga ke sebuah kafe. Yang mana pengakuan Cinta itu terdengar oleh Maura, Carmen, dan Milly, yang baru saja tiba di rumah sakit. Hah? Apa gue gak salah denger nih? Sadar jika sikapnya berubah setelah mengenal Rangga, di hadapan sahabat-sahabatnya Cinta meminta maaf, dan ia tidak ingin lagi mengenal pria yang bernama Rangga. Cinta telah berbaikan dengan sahabat-sahabatnya. Namun hari-hari Cinta tidak lagi sama. Cinta pun menjauh dari Borne, setelah Borne terus-menerus menjelek-jelekan Rangga di hadapannya. Cinta bahkan menelpon Rangga, hanya untuk sekedar mendengar suaranya. Cinta yang tidak lagi seceria dulu, tentu saja membuat keempat sahabatnya itu sadar, dan mereka berinisiatif menginterogasi Cinta. Udah deh, Tak. Sekali ini lupain sama yang namanya gengsi. Sekarang lo harus jujur sejujur-jujurnya sama kita semua. Ini lo baru ngomong apaan sih? Gini deh, Tak. Lu jujur sama kita semua ya. Lu tolong jawab pertanyaan ini sesimpel mungkin. Tak, bener. Lo gak punya perasaan apa-apa sama Rangga. Mendapati pertanyaan akan perasaannya terhadap Rangga, Cinta hanya terdiam dan menangis. Gue takut lo semua bakal ninggalin gue kalau gue sama dia. Keterlaluan banget tau gak sih, Tak? Emang lo pikir kira temen yang kayak gimana sih? Sekarang gini, emang bener, kita emang paling hati-hati kalau udah soal cowok. Tapi kan bukan berarti ngatur pacaran sama siapa. Buktinya waktu tahun lalu Maura, dia suka kan namanya Denny, playboy banget itu. Ingat kan lo? Waktu mereka jadi apa kita mojokin dia? Waktu dia kena batunya, apa kita musuhin Maura? Enggak kan, Tak? Udah, Carmen. Namun pengakuan Cinta sedikit terlambat, karena beberapa hari sebelumnya, Carmen melihat Rangga berpamitan dengan Pak Wardiman. Dari Pak Wardiman pula, mereka mengetahui jika hari itu adalah hari keberangkatan Rangga, bertolak dari Jakarta menuju New York. Cinta yang menyadari jika Rangga merupakan belahan jiwanya, segera menyusul Rangga ke bandara. Namun,
mobil Mili terjepit di antara mobil yang lain. Sehingga mereka meminjam paksa mobil Mamet. Ini mobil bokap berisik banget sih. Sesampainya di bandara, Cinta berlari sekuat tenaga mengejar langkah Rangga. Cinta? Pertemuan mereka tidak menyulutkan niat Rangga. Rangga tetap pergi meninggalkan Cintanya. Sebelum berpisah, ia memberi Cinta sebuah buku. Yang pada halaman terakhirnya, terdapat puisi yang ditulis oleh Rangga, yang berjudul, Ada Apa Dengan Cinta. Rangga berjanji akan kembali dalam satu purnama. Perempuan datang atas nama Cinta. Bunda pergi karena cinta. Digenangi air racun jingga adalah wajahmu, seperti bulan lelap tidur di hatimu, yang berdinding kelam dan kedinginan. Ada apa dengannya? Meninggalkan hati untuk dicaci. Lalu sekali ini aku lihat karya surga dari mata seorang Hawa. Ada apa dengan cinta? Tapi aku pasti akan kembali dalam satu purnama untuk mempertanyakan kembali cintanya. Bukan untuknya, bukan untuk siapa, tapi untukku. Karena aku ingin kamu. Itu saja. Namun Cinta dan keempat sahabatnya lupa pada Mamet, dan meninggalkannya seorang diri di bandara, saat mereka memutuskan untuk pulang. 10 purnama telah berlalu. Cinta dan sahabat-sahabatnya menghadiri reuni sekolah mereka, yang bertajuk Tua Itu Ilusi, Muda Itu Hakiki. Alia telah meninggal dalam sebuah kecelakaan, 4 tahun silam. Maura telah menikah dengan Christian, dan dikaruniai 2 orang anak. Carmen, belum lama ini baru saja menikah dengan Rio. Cinta, yang asmaranya dengan Rangga berakhir begitu saja, setelah Rangga memutuskan sepihak hubungan keduanya melalui surat, 6 tahun silam. Sementara Mili, malam itu ia membawa Rama, kekasih sekaligus atasannya di bank, tempat Mili bekerja. Mili memperkenalkan Rama kepada Mamet yang malam itu turut menghadiri reuni. Aku masih lama di sini. Aku pulang duluan ya, untuk persiapan meeting besok. Kamu pulang naik taksi nggak apa-apa? Sip, aku pulang duluan ya. Melihat Rama pulang lebih awal, Mamet berusaha menghibur Mili dengan mengambilkannya brownies coklat. Mau? Coklat itu bisa memicu hormon serotonin. Bisa bikin happy. Ya, cocok lah buat lo yang lagi... Apa? Lagi kurang happy. Mamet bahkan berinisiatif mengantar Mili pulang, menggunakan mobil yang 10 tahun lalu, mengantar Cinta dan sahabat-sahabatnya mengejar Rangga ke bandara. Hah? Ya ampun, itu mobil masih ada. Gue kira udah dikiloin. Sembarangan. Ini gue simpan buat momen-momen penting. Naas, mobil tua itu mogok. Sehingga Mamet dan Mili pun terdampar di pinggir jalan, sambil menunggu montir untuk memperbaikinya. Ya ampun Mamet, ini mobil masih ada aja. Gue pikir udah dikiloin, Met. Keberadaan Mili dan Mamet terlihat oleh Cinta dan Carmen. Yuk, ikut kita aja yuk. Meski demikian, Mili memilih menemani Mamet dan menolak ajakan Cinta yang mengajaknya pulang bersama. Enggak gue nggak apa-apa kok, gue di sini aja. Hah? Di sini seru. Kali ini serunya lo agak beda ya, Mil. Yuk, yang bener deh lo. Enggak, tak beneran, gue nggak apa-apa. Lagian nih, ini bentar lagi montirnya juga nyampe nih, tuh. Bau olinya udah kecium kan tuh. Mil, bukan bau oli. Tuh kan, Mil deh, ikut kita aja. Nggak apa-apa, tak beneran deh. Kalau ada apa-apa telepon ya. Iya, men. Awas lo, Met. Ya udah, hati-hati ya.
Hati-hati apaan? Hati-hati jadian. Jangan gila lo! Ucapan cinta itu menjadi kenyataan. Milly yang merasa nyaman dengan Mamet, membuat hubungan keduanya semakin serius hingga ke pelaminan. Milly pun resign dari tempat kerjanya dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Waktu terus berjalan. Keempat purnama berikutnya. Ratusan purnama Banyak hal yang terjadi. Cinta kini merintis sebuah galeri seni di Jakarta, yang ia beri nama Galeri Kata-Kata. Milly kini tengah mengandung buah hati pertamanya dengan Mamet. Cinta, Maura, dan Milly hari itu berkumpul untuk memberi kejutan kepada Carmen, yang baru selesai menjalani rehabilitasi. Setelah diamankan kepolisian akibat mengkonsumsi obat terlarang, pasca suaminya pergi ke pelukan cinta pertamanya. Tenang dulu. Ini ada 2 pengumuman penting. Dalam pertemuan itu, Cinta mengatakan jika ia akan pergi ke Jogja bulan depan untuk menghadiri peresmian Galeri Eko Nugroho. Eko. Tuh, lo semua denger. Gak cuma gue doang kan yang gak tahu Eko Nugroho itu siapa. Cinta berencana mengajak ketiga sahabatnya itu untuk menemaninya ke Jogja, sekaligus menghibur Carmen. Tadi lu bilang katanya ada 2 pengumuman penting. Yang pertama kan udah. Oh iya. Yang kedua apa? 9 tahun lamanya, Cinta berjuang menyembuhkan hatinya. Setelah Rangga memutuskan asmara mereka secara sepihak, melalui sepucuk surat. Hingga sulit bagi Cinta untuk menerima pria lain dalam hatinya. Kini, Cinta akhirnya menerima lamaran Trian, yang setelah bertahun-tahun menunggu Cinta membuka hati untuknya. Tidak ada New York hari ini. Tidak ada New York kemarin. Aku sendiri dan tidak berada di sini. Semua orang adalah orang lain. Ku peluk tubuh sendiri. Dan cinta, kau tak ingin aku matikan mata lampu. Jendela terbuka, dan masa lampau memasukiku sebagai angin. Meriang, aku meriang. Kau yang panas di kening. Kau yang dingin di kenang. Rangga sejatinya masih memendam asa terhadap Cinta. Di New York, Rangga kini telah meninggalkan pekerjaannya sebagai kolumnis sebuah majalah ternama, dan berfokus pada kedai kopi yang ia rintis bersama Roberto, sahabatnya. Mereka mempekerjakan barista bernama Donna, yang kala itu meminta kenaikan gaji. Mas Rangga? Ya, betul. Maaf, Anda siapa ya? Aku Sukma. Aku adik tiri Mas Rangga. Suatu hari, Rangga dikejutkan oleh kehadiran Sukma, adik tirinya. Kedatangannya ialah untuk mewujudkan keinginan ibunya yang ingin bertemu dengan Rangga, putra bungsunya yang ia tinggalkan bersama Yusrizal, setelah mereka bercerai pada tahun 1991. Ibu tuh gak pernah lupa sama Mas Rangga. Dia yang milih pergi. Sebenarnya kamu gak perlu repot-repot cari saya. Aku ada di sini untuk minta Mas temui ibu. Menurutku ada sesuatu yang Mas Rangga harus dengar sendiri dari ibu. Kenapa ibu gak pernah menemui Mas Rangga selama ini? Sudah 25 tahun saya hidup tanpa ibu. Dan saya gak ada masalah apa-apa, Sukma. Tapi Mas Rangga punya ibu, Mas. Sampai kapan Mas Rangga mau menganggap ibu tidak ada? Gini ya, Sukma. Ini terserah bagaimana kamu mau melihatnya. Tapi saya memang merasa tidak pernah punya ibu. Rangga bersikeras tidak ingin menemui ibunya yang kini berdiam di Jogja. Meski pada akhirnya ia berubah pikiran, setelah tak sengaja ia dapati foto kebersamaannya dengan Cinta. Itu adalah foto kebersamaan terakhir mereka, saat Cinta dan keluarganya mendatangi Rangga ke New York pada tahun 2006. Di Jakarta, sebelum Cinta dan ketiga sahabatnya pergi ke Jogja, mereka mengunjungi makam Alia. Sesampainya di Jogja, mereka pun menuju villa tempat mereka menginap selama di Jogja, dan mereka berempat telah sepakat untuk mengunjungi berbagai tempat wisata di Jogja bersama-sama.
Di tengah-tengah kebersamaan mereka, Cinta merasakan firasat aneh dalam hatinya. Yang mana hal itu berkaitan dengan kedatangan Rangga ke Indonesia. Bisa tolong antar saya ke alamat ini? Tempat pertama yang Rangga tuju sesampainya di Indonesia, ialah kediaman Cinta. Ada yang bisa dibantu? Cinta masih tinggal di sini, Bu? Tidak ada nama itu di sini. Mengetahui jika Cinta dan keluarganya sudah tidak tinggal lagi di rumah itu, Rangga pun melanjutkan perjalanannya ke Jogja. Aku seperti menyelami kesedihan lama. Yang hidup bahagia dalam sajak-sajak Pablo Neruda. Aku seperti menyelami sepasang kolam. Yang dalam dan diam di wajahmu. Gerra minggir tabrak! Gerra minggir tabrak! Hati Cinta semakin gelisah, seiring kedatangan Rangga ke Jogja. Esok hari, Cinta, Mili, dan Maura memberi kejutan kepada Carmen berupa gelang yang mereka desain khusus untuknya. Gelang itu memiliki makna, bahwasanya apapun yang terjadi kepada Carmen, mereka bertiga akan selalu ada dan mendukungnya. Apa mendingan gue belanja snack sebentar kali ya? Oke, gue aja deh yang beli. Sebagai bentuk terima kasihnya, Carmen berinisiatif menggantikan Cinta membeli cemilan untuk menemani perjalanan mereka. Carmen pun pergi ditemani Mili. Man, itu dia kan? Siang itu Carmen dan Mili tidak menduga jika mereka akan melihat sosok Rangga. Mereka bergegas ke mobil dan mengikuti Rangga hingga ke sebuah guest house tempat Rangga menginap. Malam hari, setelah memastikan Cinta terlelap, Carmen, Maura, dan Mili pun membahas terkait keberadaan Rangga yang saat ini tengah berada di Jogja. Kita kasih tahu Cinta. Men, buat apa ya? Nggak mungkin dong lo pada lupa waktu Rangga mutusin Cinta. Lewat surat, guys. Kacau banget kan Cinta waktu itu? Iya, emang Cinta waktu itu parah banget. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sampai nggak keluar kamar. Terus, sekarang baiknya gimana? Ini tuh kayak takdir gitu, tau gak lo? Ya kebetulan yang agak aneh aja menurut gue, kita semua ada di sini, Rangga ada di sini. Dan gue sama Mili yang lihat dia. Iya juga ya. Jadi maksud lo semacam ada turut campur semesta gitu? Ya. Ya terus kenapa bukan Cinta aja yang lihat Rangga? Kenapa kalian berdua? Iya juga sih. Gue gak mau rahasiain ini dari Cinta, gak adil buat dia. Sebenarnya gue bisa ngerasain siapa yang Cinta rasain. Ditinggal gitu aja tanpa kejelasan tuh gak enak. Ya walaupun akhirnya gue tahu sih karena perempuan lain kalau kasus gue. Mor, kalau menurut gue, apa yang Carmen bilang kayaknya benar deh. Maksud gue gini, kan bentar lagi Cinta bakal nikah sama Trian. Apa nggak lebih baik kalau Cinta dapat penjelasan dulu dari Rangga? Maksudnya biar tuntas semuanya. Ya gak sih? Justru karena Cinta mau nikah sama Trian, buat apa kita acak-acak lagi? Ini kalau ada Alia pasti dia setuju deh sama gue. Ya udah. Terus gimana caranya? Kita tuh tetap harus hati-hati loh. Nanti kalau kita ngomong ke Cinta, terus tiba-tiba Rangganya nggak mau ketemu sama Cinta gimana? Hah? Kalau ternyata Rangga datang ke Jogja sama istrinya, dan ternyata mereka lagi honeymoon gimana? Setelah menghubungi Rangga melalui telepon guest house tempat ia menginap, Carmen dan yang lainnya sepakat memberitahu Cinta perihal keberadaan Rangga di Jogja. Dia pengen banget ketemu lo, Tak. Di Jakarta dia sempat ke rumah lama lo. Rumah lama lagi. Dia ngomong apa lagi? Iya, katanya setelah urusan Jogja selesai,
Dia emang niat mau nyari lo di Jakarta. 9 tahun dia ngilang. Sekarang tiba-tiba dia muncul mau ngejelasin gitu. Aneh banget. Nggak ngerti gue. Males gue. Ya gak sih? Kenapa juga masalah yang udah basi tuh diungkit-ungkit lagi? Ya gak? Gini deh, kalau menurut gue dia tuh udah kayak arsip. Kalau arsip, berarti masih lo simpen dong. Enggak, kalau gitu bukan arsip. Prasasti. Benda sejarah yang udah saking tuanya, orang udah gak tahu ada di mana. Ada di museum kan? Men, lo bilang sama dia. Gue gak mau ketemu dia. Dan kita lanjut liburan lagi. Gimana? Carmen tidak ingin hal buruk dalam hidupnya terjadi kepada Cinta, di mana suami Carmen meninggalkannya dan kembali ke pelukan cinta pertamanya. Kini, Carmen ingin Cinta menyelesaikan masa lalunya dengan Rangga, sebelum ia akhirnya menikahi Trian. Alhasil, Carmen berinisiatif memberitahu Rangga, jika malam itu Cinta akan mendatangi peresmian Galeri Eko Nugroho, seniman kelahiran Yogyakarta, yang dikenal luas melalui karya-karya street art, graffiti, dan komik. Ini tuh apa ya maksudnya? Idenya tuh apa ya, Mor? Munduran dikit. Pasti tahu apa? Ya, sini. Nah, segini nih. Gue masih nggak paham sih. Aduh, Mil. Masa gini aja nggak tahu sih? Ini tuh seni instalasi loh. Seni. Mau dikasih tahu berapa kali juga nggak bakalan ngerti. Berkat Carmen, Rangga turut menghadiri peresmian Galeri Eko Nugroho, untuk dapat menyapa kembali cintanya. Cinta. Terlalu lama. Ya. Terlalu lama. Saya tahu kamu gak mau ketemu saya. Jadi untuk apa kamu ada di sini? Dulu kamu kalau lagi bingung itu nyenengin. Sekarang nyebelin banget. Carmen tidak menyangka, jika Cinta akan sekesal itu saat ia bertemu kembali dengan Rangga. Tak, gue minta maaf. Gue pulang duluan. Tak, gue punya alasan, Tak. Cinta, coba deh lo pikirin lagi, apa iya lo bisa nikah sama Trian dengan tenang kalau urusan lo sama Rangga tuh belum selesai? Men, ini cuma urusan laki. Mungkin lo masih ngotot pengen ngerebut Rio balik. Gue udah gak perlu lagi Rangga. Dan kalau hidup lo tuh kacau karena suami lo cabut gak jelas gak tau kemana, bukan berarti terus gue juga bakal kayak lo. Menyadari jika Cinta masih kesal, Carmen memilih pergi dan tidak memperburuk suasana. Yang mana setelahnya, Cinta menyadari jika ucapannya terhadap Carmen telah keterlaluan. Ia pun menanti kepulangan Carmen dengan cemas. Gue sama sekali gak ada niat untuk nyakitin lo. Gue salah. Dan semua yang lo omongin itu benar, man. Dan karena gue tahu lo benar, gue marah. Cinta akhirnya setuju menemui Rangga untuk menuntaskan hubungan mereka, sebelum ia nantinya menjalani kehidupannya dengan Trian. Cinta, saya ngerti kalau saya hanya bilang maafin saya, itu nggak akan cukup.
Bener banget. Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak adil. Gak adil kamu bilang. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Saya nggak tahu salah saya apa. Kamu nggak salah apa-apa. It's not you, it's me. Itu kalimat paling klise yang sering digunakan sama orang yang mau mutusin tapi nggak punya nyali untuk kasih tahu apa alasan sebenarnya. Begini, sebelum kita mulai, lebih baik saya jelaskan dulu kenapa akhirnya saya mau ketemu kamu. Biar kamu gak salah sangka. Saya ada di sini, bukan karena saya masih punya perasaan apa-apa sama kamu, atau karena saya mau memperbaiki hubungan kita. Urusan kamu dan saya itu udah saya lupakan. Udah gak penting lagi. Saya rasa juga begitu kan buat kamu. Saya akuin. Bertahun-tahun saya pikir jarak yang jauh sama sekali gak bikin kita takut. Sampai akhirnya saya dan keluarga saya bisa liburan ke New York. Dan kita bisa ketemu lagi. Kita dua orang yang paling bahagia di dunia waktu itu. Cinta. Saya belum selesai. Kemudian saya kembali ke Jakarta. Tiba-tiba kamu berubah. Terasa sekali kamu itu menjauhi saya. Email berkurang. SMS juga. Telepon saya nggak pernah diangkat. Sampai akhirnya saya terima surat itu. Beku banget waktu itu saya terima surat itu sambil senyum-senyum. Saya pikir romantis banget zaman sekarang saya masih dapat surat dari pacar. Saya kira saya akan dapat puisi kamu. Ternyata. Saya mau menjelaskan, Cinta. Tunggu, ini penting. Bertahun-tahun juga. Sakit hati saya. Kalau bukan karena Alia, Carmen, Maura dan Milly, hidup saya, sekolah saya, berantakan pastinya. Jadi kembali, kenapa saya mau ketemu kamu sekarang? Itu bukan buat saya. Ini buat mereka. Mereka merasa saya perlu dapat penjelasan dari kamu, supaya saya bisa lapang menjalani hidup baru saya nanti bersama Trian. Rangga akhirnya mengetahui jika Cinta telah bertunangan dengan pria bernama Trian. Kamu udah tunangan? Kamu udah nikah? Belum. Kamu boleh ngomong sekarang. Saya akan coba untuk jelasin semuanya. Tapi sambil jalan yuk. Sambil berjalan, Rangga menjelaskan mengapa dirinya memutuskan Cinta pada 2006 silam. Waktu saya antar kamu ke bandara, ayah kamu sempat bisikin saya. Dia bilang, Rangga, kalau kuliahnya sudah selesai, cepat kembali ke Jakarta dan cari kerja.
Jangan sampai Cinta nunggu kelamaan. Kasihan dia. Ayah saya ngomong gitu. Terus? Yang saya tidak ceritakan ke kamu waktu itu, sebenarnya kuliah saya sedang berantakan. Setelah kamu kembali ke Jakarta, saya terus berpikir, saya ini tidak akan pernah membuat kamu bahagia. Membuat kamu harus menunggu bertahun-tahun sampai kehidupan saya benar-benar baik. Sampai akhirnya, saya berpikir yang terbaik kita berpisah. Saya hanya akan membuat kamu susah. Itu menurut siapa? Menurut kamu kan? Waktu itu kita nggak pernah bahas soal ini sama sekali. Atau jangan-jangan kamu bohong ya? Pasti ada perempuan lain dan kamu nggak berani terus terang. Cinta sama sekali tidak ada perempuan lain. Terus kenapa saya dibiarin sampai 9 tahun tanpa penjelasan? Kenapa baru sekarang? Egois kamu. Merasa sikapnya telah berlebihan terhadap Rangga, Cinta lantas kembali dan memaparkan niatan awalnya untuk mengakhiri hubungan mereka dengan damai. Sekali lagi, jangan sampai kamu salah sangka. Cinta yang awalnya hendak berpisah dari Rangga saat itu, justru membuat Cinta penasaran. Saat ia mengetahui keberadaan Rangga di Jogja ialah untuk menemui ibu kandungnya, yang telah meninggalkan Rangga 25 tahun yang lalu. Asli ya, urusan Rangga sama Cinta ini ibarat gue tahu tuh ibarat itu ada peribahasanya. Enggak, itu ada tuh serial televisi. Iya, maksud gue juga itu nggak kelar-kelar kan. Maura, Carmen, dan Mili mendapati pesan dari Cinta jika urusannya dengan Rangga belum selesai. Cinta pun meminta mereka untuk mencari oleh-oleh terlebih dahulu dan melarang mereka menjawab telepon dari Trian saat Rangga mengajak Cinta ke Candi Ratu Boko mengenakan mobil jeep yang ia sewa. Kamu kenapa tiba-tiba kepikiran ke sini? Sebenarnya terakhir saya kesini itu waktu SMA. Ini tempat favorit ayah saya. Almarhum ayah kamu itu orangnya bener-bener asik banget ya. Kamu kenapa nggak pernah balik ke Indonesia? Nggak homesick? Hati saya selalu ada di sini kok. Saya selalu ikut pemilu loh. Yang benar. Pilih siapa kamu kemarin? Kita kayaknya pilih yang sama ya. Kayaknya gitu deh. Kecewa nggak? Rangga. Ya. Kalau saya bisa berdamai sama kamu, harusnya kamu juga bisa berdamai sama ibu kamu dong. Ya saya juga mikirnya gitu. Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak ada bedanya sama yang ibu saya lakukan ke saya. Hilang tanpa penjelasan. Kamu lapar nggak? Senja telah berlalu, namun urusan Cinta dengan Rangga masih belum selesai. Jadi, walaupun kamu udah jadi kolumnis di majalah bergengsi, tapi terus tetap jadi tukang bikin kopi. Merangkap waiter, merangkap tukang cuci cangkir, merangkap accounting. Kalau kamu, pasti bos banget ya di galeri kamu. Enak aja. Galeri saya tuh kecil. Belum bisa dibilang galeri beneran.
Karyawannya cuma 3 kok. Lebih kayak apa ya? Tempat ngumpulnya anak-anak muda yang suka sastra, arts, performing arts. Kita kadang-kadang bikin workshop, pameran, sama pertunjukan kecil-kecilan. Wow. Yang kamu lakukan itu gak kecil loh. Itu penting. Dan saya senang banget dengarnya. Kamu udah nemuin yang kamu suka. Kalau puisi, masih suka nulis puisi? Saya sebenarnya lagi nulis buku. Puisi dan fotografi. Wow. Ya, tapi gak selesai-selesai bukunya. Kalau pacar? Nggak mungkin dong, selama itu nggak pacaran. Paris, Winter 2015. Ini kisah perjalanan tentang 2 orang yang tidak mencari, tapi menemukan. Menyusuri Paris bersama kamu. Kamu, Mar, memberi warna untuk hari ini. Tiba-tiba aku ingin esok jadi hari yang jauh. Aku ingin hari diam di sini. Aku mau kamu menikmati dan selalu ingat perjalanan ini. Ini kisah perjalanan kita, Mar. Kita yang tidak mencari, tapi saling menemukan. Udah lama sih putusnya, sekitar 2 tahun lalu. Oh. Kayak gimana orangnya? Mirip kamu gitu. Hah? Mirip gimana? Mirip gimana ya? Enggak sih, saya membuat kesalahan. Dia bukan kamu ternyata. Apaan sih? Obrolan mereka terhenti saat Cinta mengetahui Trian menelponnya. Kenapa? Teman-teman kamu nyariin kamu ya? Astaga. Saya janji nyusulin mereka buat makan malam. Apa kamu mau ngetawain saya sama teman-teman saya aja? Enggak. Cepat telepon teman-temannya. Kamu udah kenyang, mereka kelaparan, kasihan. Cinta mengabaikan telepon Trian. Ia justru menelpon Carmen untuk meminta maaf, karena ia tidak bisa makan malam dengan mereka. Cinta pun menambahkan, jika urusannya dengan Rangga masih belum usai. Mereka berdua melanjutkan kebersamaan dengan menyaksikan teater boneka. Cinta sangat menikmati teater itu. Dan dalam perjalanan pulang, Cinta mengatakan jika Trian tidak begitu menyukai hal yang berbau art. Trian adalah pria ambisius sekaligus pekerja keras. Namun saat Rangga tidak sengaja mengatakan jika Trian terlahir sebagai orang kaya, Cinta tersinggung. Saya seharian sama kamu, saya pikir kamu udah berubah, Rangga. Saya pulang sekarang. Maaf, saya juga gak ngerti kenapa kata-kata itu keluar dari mulut saya. Kamu kebanyakan minta maaf. Di tengah perjalanan, Rangga menepikan mobilnya. Ini mau ngapain lagi sih? Saya harus pulang. Kalau setelah ini kita gak akan pernah ketemu lagi. Dan saat ini adalah satu-satunya waktu yang tersisa buat kita. Saya mohon, jangan ada kemarahan di antara kita. Tadi tuh kita udah damai. Kamu yang mulai lagi. Saya ngerti, saya salah. Baikan lagi boleh nggak? Kali ini baikannya pakai hadiah deh. Kalau kamu sinis tuh saya udah gak heran lagi ya. Tapi kamu jadi bokeh gini tuh belajar dari mana sih?
Apa hadiahnya? Masa dikasih di mobil hadiahnya? Oke, tapi kali ini saya yang pilih tempat. Hai, Peng. Halo, Apa kabar? apa kabar Cinta? Kini, Cinta mengajak Rangga menikmati kopi di pinggiran Kaliurang. Cinta sengaja membawa Rangga ke klinik kopi, agar ia bisa melihat reaksi Rangga saat barista kopi itu menjelaskan, mulai dari bagaimana mereka menanam bibit kopi pilihan, hingga biji kopi itu siap disajikan di kedai kopi mereka. Saya kan di sini pengen ngobrol sama kamu, bukan sama dia. Kamu tuh ngerjain saya ya? Iseng banget sih. Rangga pun memberikan hadiah yang ia janjikan kepada Cinta, yaitu sebuah puisi yang ia tulis untuk Cinta dalam perjalanannya dari New York menuju Jakarta. Namun Rangga meminta Cinta untuk tidak membaca puisi itu di hadapannya. Cinta. Ya? Kamu udah pernah tuntuk setumbu? Untuk setumbu? Habis ini kesana yuk. Habis ini? Enggak. Ini tuh udah lewat tengah malam. Dan teman-teman kamu udah pada tidur. Kita kan mungkin gak akan pernah ketemu lagi. Waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Carmen, Maura, dan Mili terkejut saat mereka mendapati kabar dari Cinta terkait urusannya dengan Rangga yang masih belum selesai. Hah? Sampai subuh? Bukit Puntuk Setumbu merupakan salah satu spot terbaik untuk menyaksikan matahari terbit dengan latar gunung Merapi merbabu dan melihat megahnya Candi Borobudur di pagi hari yang terkurung lautan kabut. Puntuk Setumbu merupakan sebuah bukit setinggi kurang lebih 400 mdpl yang terletak di gugusan pegunungan Menoreh. Untuk mencapai puncak, diperlukan trekking sekitar 15 menit dengan rute berupa jalan makadam dan tanah. Namun hal tersebut akan terbayar lunas saat menyaksikan sapuan kabut Borobudur yang perlahan terangkat naik dan mentari yang muncul dari balik gunung dengan malu-malu. Rangga. Gak nyesel kan, Bu Dadan? Setelah menghabiskan 24 jam bersama, Rangga mengantar Cinta kembali ke villa, tempat ia menginap dengan ketiga sahabatnya. This is it. Cinta. Ya. Sekali lagi maafin saya ya. Saya benar-benar nyesel udah nyakitin hati kamu. Susah kalau saya nggak maafin kamu, Rangga. Saya senang kita masih bisa temenan. Cinta tak kuasa menahan laju perpisahan dengan Rangga, yang adalah cinta pertamanya. Sehingga tanpa ia sadari, Cinta mengakhiri perpisahan mereka dengan sebuah ciuman. Astaga, Tak. Dari mana aja loh? Kita tuh sampai gak bisa tidur nungguin. Cinta dan ketiga sahabatnya pun kembali ke Jakarta hari itu. Tampak Rian menjemput Cinta di bandara. Mas Rangga. Berkat dukungan Cinta, Rangga akhirnya berdamai dengan masa lalunya, dan ia pun menemui ibunya yang telah meninggalkannya 25 tahun lalu. Rangga bahkan bertemu dengan kakak-kakaknya, serta Sukma yang merupakan adik tirinya. Di Jakarta, Cinta akhirnya membaca puisi yang ditulis Rangga untuknya. Bandara dan udara memisahkan New York dan Jakarta. Resah di dadamu dan rahasia yang menanti di jantung puisi ini. Dipisah kata-kata. Begitu pula rindu. Hamparan laut dalam antara pulang dan seorang petualang yang hilang. Seorang ayah membelah anak dari ibunya dan sebaliknya. Atau senyummu. Dinding di antara aku dan ketidakwarasan.
Apa kabar hari ini? Lihat tanda-tanda itu. Jurang antara kebodohan dan keinginanku. Memilikimu sekali lagi. Cinta semakin gusar setelah ia membaca puisi dari Rangga. Puisi itu berisi keinginan Rangga untuk bisa kembali ke pelukan cinta. Rangga bahkan mengirimi Cinta sebuah pesan, di mana ia ingin kembali bertemu dengan Cinta, sebelum ia kembali ke New York. Jogja. Cinta mengabaikan pesan Rangga itu. Di sisi lain, Cinta sendiri tidak tahu bagaimana caranya memberitahu Trian, perihal pertemuannya dengan Rangga selama di Jogja. Ia akhirnya mencoba mencari ketenangan, dengan mengikuti kelas yoga bersama Carmen. Terus, lo kenapa tiba-tiba yoga sama gue, tak? Rangga masih ganggu pikiran lo ya? Nggak gitu sih. Gue gak nyaman aja, gue gak cerita ke Trian bahwa gue ketemu dan gue jalan sama Rangga waktu di Jogja. Kalau yang dulu-dulu itu dia udah gue ceritain semua. Tapi yang di Jogja ini, gimana ya cara gue nyeritainnya ke dia, men? Tapi sebenarnya ke kita-kita aja kan yang terjadi antara lu dan Rangga di Jogja belum lu ceritain semua. Dan sebenarnya nggak perlu juga lo ceritain detailnya. Tapi gue harus nanya satu hal sih sama lo. Ini lo masih bener-bener yakin kalau cinta lo tuh buat Rian? Gue udah mau nikah sama dia, men. Yang gue tanyain kan bukan itu, tak? Berusaha menepis perasaannya terhadap Rangga, Cinta membuang semua kenangannya bersama Rangga, dan berusaha memfokuskan hatinya pada Trian. Adalah cinta yang mengubah jalannya waktu. Karena cinta, waktu terbagi dua. Denganmu dan rindu untuk membalik masa. Di luar dugaan, Rangga hari itu menemui Cinta di galerinya, untuk mempertanyakan arti ciuman yang dilayangkan Cinta saat perpisahan mereka di Jogja. Rangga, kamu ngapain kesini? Saya udah bilang kan, kita gak usah ketemu lagi. Saya sadar, saya telah melakukan kesalahan yang besar. Saya telah menyakiti kamu, saya telah meninggalkan kamu. Dan entah berapa purnama saya telah mengutuk diri saya sendiri atas kesalahan itu. Dan saya harusnya cukup bersyukur. Kamu telah memaafkan saya, mau kembali berteman dengan saya. Tapi saya harus jujur. Saya mau kita lebih dari itu. Kalau menurut kamu kita masih punya kesempatan kedua, saya akan batalkan keberangkatan saya. Rangga, I'm getting married. Bilang sama saya yang di Jogja itu tidak ada artinya buat kamu. Rangga, ciuman itu salah. Dan gak ada artinya apa-apa buat saya. Oke. Jelas semua. Merasa jelas dengan situasinya, Rangga pun pergi, dan ia berpapasan dengan Trian yang hendak menjemput Cinta. Jadi itu sebabnya kenapa kamu agak aneh belakangan-belakangan ini. Rangga yang legendaris itu datang lagi di hidup kamu. Semuanya kebetulan, Trian.
Gak ada yang rencanain. Tiba-tiba aja dia ada di Jogja. Kamu ketemu dia di Jogja? Ketemu sebentar. Trian, saya udah kepengen cerita. Kapan kamu mau cerita? Dan sebentar itu berapa lama? Cinta. Saya ketemu sama dia. Trian, saya tuh lagi cari waktu yang enak untuk bisa jelasin ke kamu dari kemarin. Cuma nggak kayak gini. Kamu cerita sekarang. Saya berhak tahu. Trian akhirnya menyadari perilaku Cinta yang berubah, sekembalinya ia dari Jogja. Yang tidak lain, ialah kembalinya Rangga dalam kehidupan Cinta. Trian tahu betul, perasaan Cinta terhadap Rangga selama ini. Dengan berat hati, Trian pun merelakan Cinta dengan pilihan hatinya. Saat itu juga, Cinta mengejar Rangga ke bandara. Di saat bersamaan, Rangga sendiri berharap kepergiannya kali ini pun akan dihentikan oleh teriakan Cinta. Untukmu. Dari jendela kau melihat bintang-bintang tanggal. Satu demi satu. Berulang mengucapkan, selamat tinggal. Kadang kau pikir, lebih mudah mencintai semua orang daripada melupakan satu orang. Jika ada seorang terlanjur menyentuh inti jantungmu, mereka yang datang kemudian hanya menyentuh kemungkinan. Mobil Cinta mengalami slip. Gak apa-apa, Mbak. Meski begitu, Cinta melanjutkan perjalanannya. 14 tahun saya nunggu kamu. Sayangnya Cinta tak mampu mengejar Rangga, yang malam itu telah bertolak meninggalkan Jakarta. Satu purnama telah berlalu. Seriously? Oh my god, thank you. Cinta akhirnya memutuskan untuk menyusul Rangga ke New York, tepat di saat Donna memeluk Rangga, sebagai bentuk terima kasihnya, karena Rangga dan Roberto akhirnya menaikkan gajinya. Cinta? Namun Cinta berasumsi jika Rangga telah memiliki perempuan lain di hidupnya. Rangga lalu mengejar Cinta yang bergegas meninggalkan tempat itu. Cinta. Cinta. Maaf, Rangga, saya bodoh sekali. Saya nggak mikir panjang, kamu udah punya orang lain. Enggak. Cinta, enggak. Dia itu tadi karyawan saya. Gajinya saya baru naikin, terus dia senang, saya dipeluk. Wow, kamu di sini. Iya, saya di sini. Lalu, Rangga, ada yang harus saya jelasin ke kamu. Terakhir kali kita ketemu, waktu kamu datang ke tempat saya bohong. Semua yang saya bilang ke kamu waktu itu nggak benar. Rangga, ada sesuatu yang terjadi pada saya yang bikin saya sadar bahwa hidup itu bisa berakhir kapan aja, dan saya nggak bisa ngebayangin hidup saya lagi kalau nggak ada kamu. Cinta dan Rangga mengutarakan perasaan mereka masing-masing, dan kembali bersatu, di mana Central Park yang diselimuti salju kala itu, menjadi saksi bisu akan cinta mereka berdua. Rangga dan Cinta kembali ke Jakarta dan hidup bahagia. Belum pantas. Balikin balik gue ya.